Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam keinginan, di dalam kelemahan dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan. Dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian bersama. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada siang hari ini. Bapakku datang, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
betul Bapa, bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Dan Engkau sudah lahir ke dunia ini Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau tetap bersama dengan kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami. Dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera pada hari ini Tuhan. Yang bersukacita katakan amin. Baik teman-teman, mari kita sama-sama angkat pujian. Kita surga bergema. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bertaklukkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan pujian ini, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bertaklukkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bertaklukkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, dibilang bahwa katanya Natal itu tentang hiasan-hiasan yang mewah ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, dalam persiapan kita menyambut Natal dalam bulan ini, sebenarnya Natal itu adalah bagaimana tentang kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi mari sama-sama dalam menyambut Natal, kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa
lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya 12, ayatnya yang ke-1 sampai selesai. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namamu, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua kita dalam Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai ayat 66.
Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada siang hari ini kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom. Mungkin tadi pagi yang ikut ibadah pagi dengar orang dari luar negeri lah ya, dari Korea. Nah, kali ini orang dari dalam negeri sendiri ya, orang Indonesia. Jadi pagi hari ini saya akan memberikan satu tema yang mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu sudah sering mendengar ya. Tapi di sini Kristi mau sharingkan tentang kabar sukacita. Coba lihat kiri dan kanannya, apakah ada sukacitanya? Kalau tidak ada sukacita saya turun biar ada sukacitanya ya. Oke, baik. Seperti yang telah dibacakan oleh dua perwira tadi ya, yang ganteng-ganteng. Dari kitab Yesaya sampai dengan dari Yesaya sampai dengan juga kitab Lukas. Nah, dari pembacaan itu menceritakan tentang seorang yang akan lahir gitu. Kalau di Yesaya tadi itu menceritakan tentang nyanyian syukur yang dinaikkan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ucapan syukur. Nah, kalau di kitab Lukas ini saya akan lebih banyak membahas dari kitab Lukas. Seperti yang kita telah baca bahwa di sini menceritakan kisah tentang rumah tangga yang sederhana, yang takut akan Tuhan, yang teladannya begitu bisa kita contohi ya, dari Elisabet dan juga siapa bapaknya? Zakaria ya. Nah, di sini kita lihat kisah dari Elisabet dan Zakaria. Kalau kita melihat bahwa cerita ini tidak masuk akal atau tidak logis. Mengapa demikian? Karena Elisabet diberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak, padahal waktunya cukup tua untuk melahirkannya. Pasti bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan atau bahkan yang mau melahirkan, kalau mendengarkan umur sudah tua untuk melahirkan itu rawan ya. Itu rawan sekali. Nah, di sini Elisabet dan Zakaria itu tidak percaya akan penggenapan janji Allah. Dia bilang, mana mungkin dia bisa hamil, melahirkan di usia yang seperti ini ya, karena dia sudah mandul, lanjut usianya seperti itu. Nah, bahkan Elisabet saja tidak percaya, bahkan Zakaria suaminya sebagai imam juga tidak percaya bahwa istrinya akan melahirkan seorang nabi. Nah, di sini kita melihat dari zaman dulu sudah ada orang yang
tidak percaya atau ragu atau cemas akan kasih Tuhan. Nah, Revan sudah katakan amin tadi ya dari tadi. Makasih Revan. Nah, jadi mereka kedua orang tuanya ini tidak percaya akan kabar sukacita yang diberitahukan malaikat kepada Zakaria bahwa dia akan melahirkan seorang nabi. Ya, seperti itu. Dan di sini kita melihat bahwa rasa cemas dan khawatir itu benar-benar dialami oleh manusia biasa ya. Apalagi Zakaria ya, seorang imam aja bisa rasa khawatir, cemas, apalagi kita yang manusia biasa. Pasti juga kita mengalami hal seperti Zakaria. Nah, karena mereka tidak percaya akan penggenapan janji Tuhan bahwa itu benar-benar nyata. Jadi dari tema ini saya mengangkat bahwa kabar sukacita ini, yang poin pertama yang menjadi kabar sukacita yang akan nyata itu adalah janji Allah itu benar-benar nyata atau real. Setuju? Ya, kata itu yes di belakang. Oke. Jadi apa buktinya bahwa janji Allah itu benar-benar nyata? Pada waktu malaikat memberitahukan bahwa Elisabet, engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan mengandung. Dan itulah janji Tuhan yang real dan sungguh itu akan terjadi. Nah, terkadang kalau kita melihat juga ya dari kisah Elisabet dan Zakaria, kita melihat dalam kehidupan kita ya, kadang kita juga mengalami hal-hal seperti yang Zakaria alami sebagai anak muda ya. Sini siapa yang masih muda? Ya walaupun punya anak ya, masih bapak ibu, tapi kita merasa muda ya. Jadi semangat jiwa muda itu harus ada. Jadi kita sebagai anak-anak muda dalam menjalani hidup ini, mungkin kita berharap bahwa kita itu bisa sukses ya. Seperti Elisabet dan Zakaria berharap dia bisa, karena dari silsilah ini mereka adalah keturunan imam. Jadi ketika mandul itu mereka akan direndahkan gitu. Tetapi kalau ketika melahirkan mereka akan akan dipandang seperti itu. Nah, mungkin kita juga dalam kehidupan kita banyak masalah dan kita mungkin berharap bahwa kita bisa sukses, atau dalam perkuliahan, dalam studi kita bisa mengerjakan lah ya tugas yang diberikan. Mungkin dalam pekerjaan kita bisa jadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin kita berharap seperti itu. Nah, terkadang juga dalam pengharapan kita itu ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, bahkan merendahkan kita. Enggak mungkin lah dia bisa mencapai impiannya ini dalam karirnya ini. Seperti mungkin Elisabet juga sama Zakaria mengalami hal itu, direndahkan oleh sekelilingnya karena tidak memiliki anak. Tetapi ketika firman Tuhan berkata bahwa kita harus percaya, jadi kita harus percaya Tuhan saja karena Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan itu mungkin. Ada amin? Ya, kalau saya bilang ada amin tuh saya melihat muka-muka sudah mulai nunduk ya. masih lama teman-teman. Jadi janji Tuhan itu terjadi kepada Elisabet dan Zakaria, dan itu janji yang benar-benar terjadi. Maka hal yang sama juga bagi teman-teman di sini, bagi kita semua, penyertaan Tuhan, janji Tuhan untuk kita itu benar-benar terjadi dan real. Apakah bisa AC-nya dingin? Ya, makasih. Ada iklan sedikit. Jadi apapun yang menjadi harapan kita, keinginan kita, kerinduan kita, impian kita akan terwujud karena percayalah janji penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Ya, buktinya sampai saat ini kita bisa bernafas, ada yang mungkin sarapan tadi atau minum air aja, itu bukti dari penyertaan Tuhan. Bahkan kita datang ibadah juga itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah apa yang menjadi impian kita itu akan terwujud karena Tuhan sudah berjanji Dia akan memberkati kita. Amin. Sekali lagi. Amin. Oke. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak muda, jika ada yang selalu merendahkan kita, orang-orang di sekeliling kita jangan karena perkataan itu kita langsung lemah gitu. Tetapi kita harus bangkit, kita harus kokoh, kita harus kuat untuk bisa membuktikan bahwa Tuhan itu real, janjinya bahwa Dia akan membuat kita itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Amin. Amin. Nah, selain dari janji Tuhan itu benar-benar nyata atau real dalam kehidupan kita juga harus ya Tuhan sudah berkati, ya udah nggak usah percaya Tuhan atau begitu ya. Tapi dalam penyertaan Tuhan, janji yang Tuhan berikan itu, kita sebagai anak-anaknya, apalagi anak muda ya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada siapa? Iya, kepada Tuhan Yesus ya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, jika kita sudah mengalami kabar baik itu, kabar sukacita itu, jangan sampai di kita, tetapi kita juga harus berbagi seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah kita jangan menyerah sebelum kita mencoba. Seperti Zakaria dan Elisabet, mereka pertama khawatir ya, seolah-olah tidak percayakan janji Allah. Jadi kita jangan menyerah sebelum kita mencoba. Dan penggenapan itu terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan juga mungkin kita di sini masih meragukan akan kabar sukacita yang kita dengar, baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang sekitar kita. Enggak mungkin lah Tuhan mau berkati kita kalau hidup kita begini-gini aja, tidak mau. Tetapi ketika kita bertobat dan berpaling dari semua yang kita lakukan yang jahat itu, kita bertobat, pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara. Ya, sesuatu juga boleh, perkara juga boleh ya. Yang penting iman kita kepada Tuhan gitu ya. Percaya akan apapun kabar suka yang disampaikan lewat firman Tuhan ini, itu iya dan amin. Dan masih banyak waktunya, tetapi dari pembacaan kedua ini dari Yesaya dan Lukas, karena minggu ini kita mau minggu yang ketiga dalam menyambut Natal sebelum tanggal 25 itu ya, Advent ketiga lah, lilinnya sudah nyala 3. Jadi dalam menyambut ini kita melihat dari Lukas dan Yesaya ini mau memberitahukan kita semua yang terjadi itu atas izin Tuhan, dan semua itu karena rahmat Tuhan yang begitu besar, yang begitu baik kepada kita. Dia menyelamatkan kita, dia mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Dan oleh kasih-Nya juga lah kita bisa ada sampai saat ini. Jadi baik Zakaria dan Elisabet pada zaman dahulu mengalami masalah dalam pergumulan, tetapi ketika dia tidak percaya, Tuhan menyatakan kebaikannya lewat seorang anak yang akan mereka lahirkan. Seperti mereka berarti Zakaria juga ya. Lewat Elisabet yang akan melahirkan seorang anak yang namanya Yohanes. Jadi kesimpulannya adalah dari kedua pembacaan kita adalah bahwa mungkin kita pernah meragukan akan janji Tuhan, meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Dan juga mungkin kita bilang, penggenapan itu pada zaman dahulu. Mungkin kita pernah merasa berkata seperti itu, tetapi ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui berita kabar sukacita bahwa Dia akan datang untuk memberikan kita damai sejahtera, keselamatan yang daripada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan saja yang sanggup menggenapi apa yang menjadi kabar sukacita bagi kita. Ya, amin ya. Mungkin dalam 1 minggu ini Bapak Ibu kabar sukacitanya ada yang benar real dan tidak real gitu ya. Tapi percayalah, kabar sukacita yang Tuhan sudah janjikan itu bahwa kita juga harus beritakan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi. Nggak usah harus ke Korea, nggak usah juga harus ke Malaysia. Dimanapun kita berada di sekitar kita, kita harus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Seperti kata kitab Yesaya 12 ayat 4, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami sama-sama belajar dari kisah
Elisabet dan Zakaria yang mungkin mereka juga pernah mengalami kecemasan, khawatir karena tidak memiliki keturunan, tetapi ketika Engkau berfirman, janji itu benar-benar nyata dan janji itu benar-benar real terjadi dalam kehidupan Elisabet dan Zakaria. Begitu juga dengan kehidupan kami saat ini sebagai anak-anak muda. Mungkin belum waktunya kami mengalami janji itu, tetapi satu saat pada waktu yang tepat Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi pergumulan kami dan memberikan kami janji yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan, biarlah melalui firman ini kami dapat dikuatkan dan juga diteguhkan iman kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semua dipersilakan berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Semua, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam orang mati. Pada hari ketiga yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepada hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan kami pada hari ini Tuhan, dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran kami yang kami perbuat secara sengaja dan tidak sengaja. Dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan melalui pemimpin yang ada, yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, baik dari presiden bahkan para jajarannya, hingga ke RT dan RW. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dalam kebijaksanaan, dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami dan segala rencana bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja yang ada di seluruh dunia ini, terkhusus kami berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Bandung. Kami berdoa untuk pemimpin kami, berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, agar mereka dapat memimpin gereja ini, biarlah dapat menjadi berkat bagi sesama dan bahkan sekitar, dan nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang ada di sini, baik yang bekerja, kuliah dan sekolah. Biarlah tangan penyertaan Tuhan yang selalu menuntun kami dan menyertai kami, terutama di dalam pelayanan kami masing-masing Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami di sini yang bahkan mereka sedang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi penghibur, dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di sini yang sedang berulang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai dalam bertambahnya usia mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan Juru Selamat kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kita, memberikan persembahan yang terbaik. Yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan semua diundang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Semua, bagimu lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milikmu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milikmu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Semua dipersilakan duduk. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baiklah ya. Oke, kita ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Pertama, kita mau mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman, semua jemaat Tuhan yang sudah setia untuk datang. Mari kita tepuk tangan dulu lah untuk diri kita sendiri yang sudah setia untuk datang. Terima kasih. Juga kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah HTB. Apakah ada yang baru pertama? Yang baru pertama? Oh sudah ya, sudah pernah hadir. Oke, yang ada di Zoom juga mungkin yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami di ibadah HTB. Ada beberapa pengumuman. Oh ya, saya tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Kak Kristi yang sudah membawakan firman Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita, yang sangat memberkati. Amin. Amin ya, sangat memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pelayanan, dan semua-semuanya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman ketahui. Kalau tanggal 24, Christmas Eve itu kan hari Minggu. Nah, kita hanya akan ada ibadah satu kali saja di jam 5 sore. Jadi tanggal 24 kita hanya ibadah satu kali saja. Akhirnya kita bisa bangun siang dulu ya untuk hari Minggu. Tapi cuma untuk tanggal 24 ya, tanggal 24 kita tidak ada ibadah Minggu, tapi semua digabung ke jam 5 sore. Jadi pastikan teman-teman hadir karena itu Christmas Eve, kita akan merayakan bersama di sini. Lalu di tanggal 25 kita juga masih ada ibadah, tapi itu juga sama, satu kali saja di hari Seninnya kita akan ibadah di jam 11 siang. Jadi kita tidak ada ibadah jam 9 pagi, tapi semua digabung di jam 11 siang. Lalu kemudian di minggu berikutnya, di tanggal 31 itu akhir tahun, nanti kita akan ada ibadah satu kali juga. Itu kan hari Minggu tanggal 31, kita ibadah satu kali di jam 5 sore juga. Itu kita ibadah, nanti akan ada tukar kado ya. Itu akan ada tukar kado, harganya itu 25.000. Tidak boleh makanan, sesuatu yang bisa dijadikan kenang-kenangan lah, seperti itulah ya. Lalu di tanggal 1-nya kita ada ibadah perjamuan kudus, ibadah awal tahun di hari Seninnya itu jam 11 siang juga. Ya, jadi tolong diingat tanggal-tanggal penting. Kalau teman-teman lupa jangan khawatir. Di IG kita di HTBC, benar kan HTBC? IG kita di HTBC itu sudah ada highlight yang sudah ditaruh oleh admin di situ. Jadi teman-teman kalau lupa bisa cek lagi, bisa scroll, nanti bisa lihat tanggal-tanggal penting di HTB ya, di mana ibadah-ibadah itu akan dilangsungkan. Dan satu hal yang saya hampir lupa,
teman-teman dari HTB tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Christmas dinner. Nah, tapi Christmas dinner kita kali ini tuh sedikit berbeda karena Christmas dinner kita konsepnya food bless. Nah, teman-teman tahu apa itu food bless? Jadi dari teman-teman semua kita datang ke rumah Andre dan Raisa ya, rumah Andre dan Raisa di jalan, nanti dikirim alamatnya. Pokoknya di daerah Cimahi kita akan kita akan perjamuan kasih bersama. Jadi teman-teman silahkan membawa nasi dan lauk pauknya. Nanti di sana kita akan makan bersama. Sekaligus di tanggal 25 itu kita akan tukar kado dari permainan kita yang apa tuh? Secret Santa ya. Jadi tanggal 25 kita ada Christmas dinner di rumah Raisa dan Andre. Silakan membawa lauk pauk, nanti di sana kita akan makan bersama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya, hubungin Raisa, bisa hubungin Ella yang di belakang dan juga Kak Kristi. Nanti dibantu untuk dikasih penjelasannya. Itu saja pengumuman dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Baik teman-teman, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah selesai pada siang hari ini Tuhan. Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu terus bersama dengan kami Tuhan sampai Engkau mempertemukan kami lagi pada hari Minggu depan Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, Bapak Ibu, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.